Bicara ini, bicara itu, bicara apa saja hanya di Bicara. Obrolan tentang hari ini. Aku rindu semuanya. Aku rindu semuanya, sahabatku. Aku harap kau datang menemani di sini. Kan ku buatkan secangkir kopi, menunggu pagi datang. Bicara kehidupan, bicara tentang semuanya. Selamat malam. Tepuk tangan. Selamat malam dengan ini ya. Tangklit official. Iya, Tangklit official. Tangklit official. Oke. Siapa namanya? Oke, perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Rio Adimansyah. Siapa? Muhammad Rio. Muhammad Rio. Iya. Rio Adimansyah. Ardimansyah. Adi Mansyah. Mansyah. Syah. Ya. kayak lagi ngusir ayam gitu. Syah. Sorry bro, bercanda bro. Ya. Kira-kira artinya apa sih? Artinya Arti nama saya Rio. sendiri. Rio Adimansyah, apa artinya tuh? Waduh, sebelumnya saya belum persiapan ini. Oke, yang mau tahu arti saya silakan nanti bisa jawab aja. Boleh. Masalahnya nanti kalau di sini kalau ada salah arti, nanti yang nonton kiai nanti tidak. Aman, di sini semua penonton nggak semua dari ini ya, Iya, nggak betul. cuman lini tertentu tapi banyak dari bahkan seluruh Indonesia gitu. Cuman nanti kalau misal ada beberapa bahasa yang apa namanya, ada tamu mungkin dari Yuk subscribe, like, share, and comment karena nggak ada salahnya kan. luar negeri, kita pakai bahasa Inggris juga bakal ke apa namanya, cakupan kita lebih ke Berarti ada internasional. penerjemahnya sendiri ya? Oh ada, semuanya bisa. Teman-teman di sini semua cerdas kok. Bisa bahasa Iya, semuanya? satu itu bisa bahasa hewan, terus kemudian satu itu bisa bahasa pohon, ya kan? Bahasa tumbuhan, itu banyak. Berarti semua bahasa bisa ya? Iya, pasti bisa dong, gitu loh. Mantap. Oke, Adi ya? Rio. Aku Rio. panggilnya siapa nih? Rio apa? Rio boleh, Rio. Boy boleh. Boy? Bukan canda. Oke. Rio aja gak apa-apa. Maksudnya kalau boy itu kayak jauh banget nggak sih? Kalau boy itu jauh nggak sih? Boy kan artinya kan anak laki-laki gitu. Oh iya, oke. Rio ini kira-kira umur berapa ya? Umur masih 17 sih. Nanti Masih. bulan depan 18. Oh, bulan depan 18. Jangan lupa ya, diucapin. Oke, selamat. Aku ngucapin duluan ya, selamat Ya. ulang tahun buat Rio yang ke-18 berarti ya. Ya, yang ke-18. Ke-18 besok. tahun. Oke. Di tanggal merah bulan depan. Oke, sip. Tambah corin sekalian. Oke, Rio ini selama ini 17 berarti ya, yo? 17. 17 tahun. Ini kira-kira pengalaman menarik dari Rio ini apa sih? Pengalaman menarik. Iya, pengalaman yang bukan menarik sih, lebih tepatnya kayak pengalaman, pernah nggak menghadapi atau mengalami pengalaman konyol selama 17 tahun ini? Pernah nggak? Benar, ini bahasnya tentang apa sih? Iya, kalau bahas kita mengalir aja yuk, karena kita Oke. obrolan sih, obrolan. Ya, Obrolan bicara tentang tentang hari ini kan Oke. gitu. Untuk sejauh di usia 17 tahun ya, pengalaman yang konyol gitu ya. Konyol dalam arti apa sih? Banyak sih ini. Ya salah satunya aja, yang menurut Rio paling konyol di apa ya, di hidupnya Rio ini apa? Nggak terlalu amat konyol sih. Tadi saya ketemu salah satu tim dari Bicara ya, Mas. Oke. Mas Solidi. Itu juga menurut saya pengalaman yang paling konyol juga sih. Iya, oke gitu ya. Masnya ketemu sama Colidi jadi konyol sih? Kan enggak, dia tuh orangnya biasa aja loh. Tapi menarik juga sih Mas Solidi sih. Oke, tapi saranku jangan ngomongin Colidi karena Colidi udah diomongin di sini udah kemarin-kemarin sih. Ya, yang tapi- lain lah, yang lain Iya. pengalaman konyol apa sih yang pernah dialami Rio ini selama hidup? Atau mungkin ketika ini ya produksi di Tanglet ya,
kita bahas produksi di Tanglet itu kira-kira ada pengalaman konyol apa nih? Pernah nggak? Karena aku tadi review sedikit loh ya. Aku tadi review sedikit dari beberapa videonya Tanglet itu ada yang lucu banget. Itu lucu banget tapi aku pengen ngerti versinya menurut Rio sendiri. Kalau lucu sih mungkin mengalir aja sih dari pembuatan video dari Tanglet Official. Konyolnya mungkin dari segi pembuatan yang mungkin pandangan orang kan beda-beda gitu. Oke. Ya benar. Dari Masnya mungkin bilangnya konyol, dari orang lain Bukan konyol. Kalau aku tadi kan bilangnya lucu. lucu ya. Tapi aku pengen nanya konyol gitu loh. Yang konyol aja gitu. Konyol mungkin dari video dari BTS mungkin. Gimana tuh? Ceritain dong. BTS yang mana nih? Ya terserah yang menurut Rio konyol gitu kan. Kan pasti ada satu yang ini konyol banget nih. Ini konyol banget kegiatan kayak gini nih konyol banget nih. Oke, Salah mungkin satu aja. dari yang kemarin aja sih. Kemarin kan baru ngeluarin lagu terbaru sih. Yang Lagu terbaru. berjudul Pageblok Donyo. Pageblok Dunyo. Apa tuh artinya? Pageblok Donyo adalah mungkin semua orang mengalami sih dari masa ini sih. Kan Dari masa pandemi ini? Iya. Oh, Artinya kan oke. mungkin ya Pageblok kan musim kayak wabah gitu sih. Wabah. Wabah yang ada di dunia. Oh. Salah satunya itu corona. Oke, pandemi ini ya. Mungkin dari pengalaman itu sih konyolnya itu dalam pembuatan mungkin nggak seperti biasanya gitu. Seperti biasanya kan mungkin kita peranin kan anak-anak muda gitu. Dan itu kali itu orang yang mungkin lebih berumur. belum. Lebih berumur ya. Berumur Jangan bilang tua, nanti aku kesinggung nih. Aku kesinggung kalau ente bilang tua, aku kesinggung. Yang lebih berumur jauh lah. banget sih ya. Ya, oke lah. Aku masih muda loh ya sebenarnya. Berapa? 7? Aku baru 19 tahun sih. Masa 19? 91 atau 19? Anggap aja 19 tahun udah itu aja. Selesai. Tapi tambahnya masih banyak ya? Jangan ditambah dong, udah 19 tahun aja. Lanjut. Oke, mungkin dari pembuatan Pageblok Donyo itu mungkin ya yang dinyanyikan oleh orang tua langsung. Emang Orang tua yang nyanyi? bukan orang tua sih, orang yang cukup berumur. Oh ya, oke. Umurnya yang udah lebih tinggi dari kita gitu. Dari segi pengambilan ya mungkin bisa dibilang konyolnya itu kok bisa ya gitu loh. Channel mungkin semua tim kan muda semua. Ya kita berpikiran sih yang masuk channel kita itu nggak harus muda gitu. Tapi semua anak-anak bisa, orang muda, orang tua juga bisa gitu. Oh iya benar. Karena tujuan kita dalam membangun channel itu musik itu bisa mempersatukan kita semua gitu. Oh, Gitu. Oke. Jadi ini ya lintas generasi bisa dibilang seperti itu ya. Lintas generasi di Tanglet ini ketika produksi ya. Terus konyolnya di mana yo? Oke, konyolnya di mana yo? ini masih bahas konyol ya. Iya, konyolnya di mana? Karena kita mungkin di dalam shoot video klip konyolnya itu ya yang kita shoot sehari-hari kan mungkin orang muda yang mungkin ya bukan berarti wajahnya itu kurang menarik loh ya. Oke. Tapi Bapak Dwi Jaya Sugiman itu yang nyiptain sendiri. Halo, selamat malam Bapak Dwi Sugiman siapa? Dwi Jaya Sugiman. Dwi Jaya Sugiman. Kapan-kapan main ke sini, Pak. Oke, lanjut yuk. Oke. Konyolnya itu mungkin bapaknya ini sangat menarik gitu. Menariknya ya mungkin lebih ekspresif juga. Ekspresif konyolnya dapat juga. Oke. Tapi masih banyak ada beberapa lagu lagi sih oleh Bapak Dwi Jaya Sugiman. Oke. Berarti konyolnya di acting ya, di actingnya Bapak Sugiman. Dwi Jaya. Oke, Bapak Dwi Jaya. Konyolnya berarti di actingnya Bapak Dwi Jaya. Sugiman. Oke, ini aku tadi review sebentar sih video dari Tanglet itu ada yang BTS apa lupa aku judulnya. Cuman waktu itu setnya itu kayak kalau nggak salah di depan rumah. Terus lagi udah kameramen udah set gambar. Yeah. Kemudian tiba-tiba kamera bergerak. Aku bingung loh, kenapa kameranya dipindah gitu? Ternyata ada bapak-bapak lewat yang mau masuk ke rumah. Bawa apa tadi? Bawa apa?
semen kalau nggak salah. Bawa Mohon semen. maaf ya bapak-bapak yang kena shoot. Itu kayak yang gimana ya? Ini maksudnya apa gitu loh. Jadi kayak aku tanya yo, kira-kira Rio waktu syuting yang itu, aku nggak tahu itu judulnya apa. Kelupaan lah yang jelas. Itu kira-kira udah izin sama yang punya rumah nggak belum ya? Oke, sebelumnya kita udah izin karena kita mungkin sewa sebentar nggak, ya kita pinjam rumahnya sebentar lah buat set. Itu sebetulnya BTS dari Bojonegoro Astuti. Oh iya, Bojonegoro kan kalau nggak salah ya Bojonegoro itu. Bojonegoro Astuti. Itu produksi mau ikut festival lomba cipta lagu sih. Dari di Bojonegoro. Oke. Gitu. Terus aku nggak tahu ya, maksudnya yang menjadi menarik itu kan lagi syuting terus ngerti-ngerti kamera dipindah gitu kan. Aku nggak tahu loh kenapa, tapi ada gambar bapak-bapak dengan santainya bawa semen, naik sepeda lagi kalau nggak salah. Iya kan sepeda kan kalau nggak salah. Motor ya? Motor ya? Motor. Oh iya motor terus langsung ke depan rumah gitu loh. Ini aku jadi kasihan sama si vokalmu kalau nggak salah cewek itu. Jadi yang dia udah siap-siap duduk. Pertama difokusin ya? Iya, udah pose-pose cantiknya ya kan. Terus kemudian ada bapak-bapak terus yang cuman bengong, maksudnya apa? Terus habis itu ketawa-ketawa dong. Kayak kalau nggak salah gini. Karena sedikit cerita nih ya. Yeah. Aku pernah, maksudnya kalau di kemarin dulu itu aku di film. Jadi kayak ngerasain banget mungkin posisi Rio dan tim ya. Yeah. Tiba-tiba ada kayak gitu lagi, kita lagi syuting serius, tiba-tiba ada yang lewat lonong aja. Jadi kayak yang ini gimana maksudnya gitu loh. Itu yang menurut aku lucu sih, bukan konyol ya. Yeah. Menurut aku lucu sih. Okay. Gitu. Karena sebetulnya video itu kan bukannya kita mau masukin, tapi kebetulan kita kekurangan video. Oh. Jadinya kita masukin aja lah. Gitu. Oh gitu ya. Tapi ya yang jadi obrolannya itu udah izin kok gitu. Oh berarti yang udah izin udah ya. izin gitu. Cuman nggak tahu ya, Ya. mungkin bapak-bapaknya itu nggak tahu mekanisme pembuatan video, jadi dia asal aja. Ya gitu aja sih. Dan itu harus maklum dulu aja waktu aku masih di film dulu waktu syuting kan, itu musuhku pasti motor RX King, motor King lah ya, motor yang dua tak itu, terus sama anak kecil, itu musuhku, karena itu kan motor ya secara knalpot itu kan kayak nyaring banget dan itu ganggu banget di audio gitu loh. Padahal kita lagi syuting di rumah mana, tiba-tiba dia lewat aja dan itu nggak kita tungguin udah nyampe jauh motornya tapi suaranya masih kedengeran aja. Duh, ini musuh banget. Itu waktu aku masih zaman-zamannya syuting dulu. Terus kemudian sama anak kecil itu biasanya kan kalau kita lagi syuting di lokasi tertentu tuh biasanya jadi bahan tontonan kan. Yeah. Nah yang nggak bisa diatur itu pasti anak-anak kecil. Kita bilangin deh kalau nonton aja tapi jangan ngobrol, jangan ngomong. Sama aja ntar dia kalau lagi misal talentnya lagi adegan salah tuh kan pasti lucu diguyu diketawain sama anak kecil itu. Nah itu yang pengalaman mungkin sama ya pernah dialami sama Rio nih sebagai konten kreatornya di Tanglet Official. Bukan ini ya. Bukan konten kreator sih. Apa tuh? Berarti apa? Pembuat video biasa aja. Oh, pembuat video. Oke, ini Rio sendiri yang bilang ya. Aku mau ini sih sebenarnya pengen bahasanya biar lebih kayak sekarang aja konten kreator. Cuman kalau Rio mintanya pembuat video, pembuat video. Belum bisa dikatakan gitu sih. Ya harus bisa dong karena kan udah banyak ya kan. Masih proses. Kayak kemarin tadi bukan kemarin sih tadi aja sore itu aku cek di Tanglet Video itu udah banyak banget sih yo. Udah banyak maksudnya banyak beberapa video yang menurutku itu udah worth it banget sih. Udah yang kayak pembuatannya nggak main-main dan serius gitu loh. Nah, itu yang pertama yang aku apresiasi sih. Karena kebanyakan kan beberapa ini ya beberapa konten kreator yang di bidang apapun atau di bidang video klip tuh kayak yang nggak niat gitu loh yo. Nggak niat bukan nggak niat sih, asal aja gitu. Asal aja, cuman mereka diuntungkan dengan gear mereka yang bagus-bagus. Yang harganya mahal gitu loh. Cuman aku lihat Rio ini semangatnya ada. Semangatnya itu teman-teman ya, kayak teman-teman semuanya semangat. Iya, semangat semua gitu loh. Dan itu yang
yang perlu tak apresiasi dan bener-bener aku apresiasi sih gitu. Bisa kita minum dulu ya kopinya yuk. Nyantai aja kita, nggak perlu tegang-tegang lah ya. Enak kok kopinya. Kopi nggak? Gimana? Ada sponsornya Nggak ada. Belum. Belum ada. Luawit Coffee silakan. Carun jangan dibilang, biar sendiri nanti. Oke, nggak apa-apa. Terus di Tangklet ini berapa kru sih? Jumlahnya ada 10. Ada 10 orang. 10 orang. Wow. 10 orang kira ya. 10 orang. Ya, 10 orang. Itu seumuran semua. Ya enggak sih. Ada yang dewasa juga. Ada ya? yang lebih tua, enggak lebih tua, lebih berusia. Lebih berumur. Ya, berumur. Oke, berumur. Yang berumur berapa orang ya? Kira-kira cuman 1 ya, Pak. Ya, 2 orang. Oh, 2 orang yang lebih berumur. Terus yang lainnya seumuran semua? Ya, seumuran sih. Itu cowok, cewek berapa orang? Cowoknya berapa orang? Cowoknya sekitar ada, yang penting ceweknya cuma 1 sih. Cowoknya ya 9. Berarti 9 cowok Ya. dan 1 cewek? 1 cewek. Oh, yang jadi vokal itu ya? Ya, vokal baru-baru ini sih. Baru juga itu? Ya, baru berapa video sih? 4 kalau nggak 3 sih. Baru ikut gitu. Karena kita mengisi kekosongan vokalis juga sih. Karena vokalis yang pertama kerja di luar, di luar kota. Di luar kota, tak pikir aku tadi di luar negeri gitu loh. Jadi kalau kemungkinan nanti temennya yang 1 orang itu di luar negeri terus bisa sih. Maksudnya, bro kita lagi berjuang nih, sumbangan dong gitu kan bisa. Ya semoga aja ya nonton. Iya semoga ginilah ya. Buat masnya siapa namanya? Mas Rangga Pratama. Rangga Pratama ini tetap inget ya, maksudnya hubungan sepersahabatan kalian itu kayak yang melo banget ya sih. Jadi kayak hubungan persahabatan kalian itu jangan dipisahkan dengan pekerjaan. Pekerjaan tetap pekerjaan, tapi sahabat ya tetap sahabat gitu ya. Oke ya? Oke, siap. Transfer. Oke nih yuk, berhubungan dengan musik nih. Iya. Ini kan Rio dari tak lihatin dari konten-kontennya juga banyak bahas musik nih ya. Entah itu dari alatnya, entah itu dari proses pembuatan sebuah lagu, ya kan. Terus untuk Rio sendiri nih kan, genre yang paling disukai genre apa Rio? Genre musik ya. Dibilang sekarang ya? Iya nggak apa-apa. Genre yang paling disukai Rio, kan nggak mesti. Misal gini, kayak Rio suka genre metal katakan, tapi kenapa kontennya dangdut ya kan, dangdut koplo Jawa gitu kan nggak masalah gitu loh. Ya sebenarnya sih suka genre religi juga sih. Religi. Contoh yo? Ya sholawat gitu kan. Sholawat, oke. Berarti lebih ke religi agama yang religi Islam gitu ya. Religi yang di luar Islam nggak begitu suka atau nggak suka sih, tapi ya menghormati. Gitu. Cuman Rio lebih kayak yang religi ya. Kalau religi kan genrenya ke pop sih yo kayak nggak salah. Iya, ke pop. Lebih pop ya? Iya, pop. Oh, oke. Lebih santai. Enjoy. Lebih nyantai, enjoy. Bener sih. Lagu-lagu pop itu lebih gampang dicerna. Gampang dicerna, bener. Kalau lagu-lagu pop itu lebih gampang dicerna ketimbang lagu-lagu yang reggae juga gampang dicerna. Cuman yang saat ini mungkin yang susah dicerna itu kayak lagu-lagu metal nggak sih? Jadi lagu-lagu metal tuh kayak yang teriak-teriak nggak jelas, ngabisin suara. Iya, ngabisin suara. Cuman bagi mereka yang vokalis metal kayaknya bukan ngabisin suara sih, lebih kayak mereka punya ekspresi sendiri untuk mengungkapkan apa yang dirasain gitu kan. Terus nih ngomong-ngomong nih, Rio ini kan pemuda nih, masih muda lah ya. Ya masih muda. 17 tahun ya? 17 ini. 17 tahun. Nah kira-kira nih, pasti kan biasanya pemuda tuh adalah pernah hubungan sama cewek gitu kan. Saat ini Rio masih posisi masih jomblo atau udah punya nih?
Kenapa? Kenapa? Malu saya sampai status sampai sekarang. Dulu sampai sekarang malu saya ngucap. Kenapa? Kenapa? Kenapa ya? Jomblo dari dulu. Jomblo dari dulu tuh kenapa yo? Saya bahas cuma di bicara. Oke, kenapa? Gini loh, kadang kan muda ya kan, pemuda biasanya kan, apalagi masih sekolah apa? Udah lulus? Udah lulus sih. Udah lulus ya? Tahun kemarin. Oh, lulus tahun, berarti lulusan corona? Ya tahun ini sih. Lulusan COVID ya? Ya COVID. COVID level, ya COVID part 2. Oke, berarti gini, aku yang penasaran kenapa sih ada jomblo ya? Karena dalam prinsip hidup saya sendiri ya. Oke, prinsip Karena hidup. Saya pernah lihat dari video orang gitu. Pernah berkata kalau pacaran, istilahnya kan pacaran itu. Yes. Kalau nggak jomblo pacaran ya? Ya sebenarnya banyak hal sih, maksudnya Ya. untuk mewakili kata itu banyak hal. Tapi yang Cuman lebih- saat ini pacaran aja Ya, biar lebih pacaran. gampang. Karena pacaran menurut saya pribadi karena sebuah cara yang salah untuk saling memiliki. Oh. Tapi oke. kalau kita langsung menikah, bukan hanya sehat, juga halalan, juga thayyiban. Gitu. Oh, oke. Ramai di sini terus. Satunya searching Google. Gini Bukan sih. berarti Rio memiliki prinsip Ya, gitu. bahwa untuk tidak pacaran dulu, langsung menikah gitu kan? Ya emang jomblo nggak pernah pacaran. Oh, nggak pernah Tapi pacaran. kalau seneng sama orang pernah. Iya, nah ini yang pengen tak tanya sebenarnya. Saya omong. Pernah nggak? Maksudnya gini kan, wajar aja seorang laki-laki tuh menyukai atau apa ya, tertarik lah. Iya. Tertarik dengan seorang wanita nih. Pernah nggak Rio seperti itu? Ya pernah sih. Kalau tertarik sama lawan jenis ya. Pasti ya? Pasti. Tertarik ya? Masa cowok sama cowok nggak mungkin toh. Oh, berarti nggak suka dengan cowok? Ya suka sih. Maksudnya kalau berhubungan. Suka dengan cowok, bro? Nggak, kalau berhubungan. Kejebak saya. Nggak, kalau berhubungan. Kalau berhubungan serius, kalau sama kayak pacaran itu ya. Cewek mungkin ya tetep cewek ya? ya. Kalau cowok? Ya enggak sih. Temenan ya? Ya, temenan biasa ya? Ya, temen Oke, kalau ngobrol. cowok berarti temenan, kalau cewek pacaran? Ya, Gimana? Ya nggak harus pacaran sih. Kok bahasnya pacar ya? Gak apa-apa, gini loh ya. Berarti kan yang Rio masih punya inilah ya, pernah tertarik dengan lawan jenisnya ya, perempuan lah pastinya. Ya pernah sih. Ya pernah. Kira-kira ini, aku pengen tahu juga, Rio tertarik dengan cewek itu yang kayak gimana sih yo? Ya nggak apa-apa, kita nyantai aja sih. Nggak, maksudnya kali aja mungkin teman-teman dari temennya Rio yang nonton, terus ada sebenarnya ada wanita atau cewek yang saat ini lagi pengen PDKT sama Rio, terus tahu gitu loh. Oh berarti aku harus gini nih karena tipikalnya Rio kayak gini gitu. Oke. Coba. Tipikal saya sendiri ya Iya. nggak terlalu apa ya, kita terlalu Nggak terlalu manis tapi cantik gitu. ya nggak harus gitu sih ya. Oke bro, setia ya, setia. Ini pasti gara-gara nonton tadi Ya. video tadi. Saya terjerumus oleh Colidi. Mas Colidi Oke, terus yang setia, terus apa lagi yo? setia, terus langsung menerima apa adanya. Itu pasti susah nemuinnya. Karena gini, yang namanya pasangan nih, untuk mendapatkannya aja kita harus perlu perjuangan kan. Iya. Kita perjuangan dong. Entah itu perjuangan nongkrong di kafe terus bayarin, kan perjuangan. Iya. Iya nggak sih? PDKT. Iya, harus ada perjuangan gitu loh. Maksudnya perjuangan itu kayak yang bukan PDKT-nya yo, lebih kayak yang bayarin itu loh. Itu kan cuan juga. Yang ente dapat cuan dari mana kan gitu. Jadi kayak yang harus bener-bener usaha kita itu harus yang gimana sih cara nyenengin nih cewek, pasti kan ada yo. Pasti kayak gitu. Aku yakin seperti harusnya kayak gitu loh. Jadi kayak sekarang tuh nggak ada yang mau nerima apa adanya, tuh nggak ada. Jadi kalau Rio beranggapan yang harus menerima apa adanya sih, bisa diganti nggak gitu loh. Jangan apa adanya yo. Jadi cewek yang aku suka karakter cewek yang cewek yang mungkin bisa masak. Nah itu kan baru nggak masalah gitu loh. Kalau Kan apa istilah adanya, Jawa kan ada 3M itu. apa itu? Masak,
Mana, Maca. Yes, oke. Terus? Ya itu. Kalau istilah orang Jawa ya nyebutnya kan yang penting kalau dapat pasangan itu kan 3M. Bukan protokol ya. Oke. Berarti Rio di sini ini ya karakternya lebih apa? Yang bisa masak, terus yang bisa memberi keturunan gitu ya. Iya, pasti kalau orang yang menikah mesti pengen keturunan. Oh, oke, iya jelas Ya sih harusnya. enggak apa namanya? Enggak pengen ya enggak gimana ya bahasanya? Gimana yo? Gimana? Enggak terlalu pengen sih, tapi itu kan sebuah anugerah gitu. Iya. Ya gini terus yang ketiga nih, 3M tadi yang menurutku menarik itu masak. Bisa itu kan kalau masak kan cewek yang bisa masak, terus kemudian mana itu kan cewek yang bisa memberikan keturunan. Terus yang ketiga nih yang mungkin agak berat yo. Maca ya? Yes. Oke. Kita berarti Rio kan karena apa namanya bisa dibilang sukanya dengan wanita yang maca itu lebih kayak yang dia pinter berdandan gitu nggak sih? Pinter berdandan dalam arti kan kayak cantik gitu nggak sih? Oke. Maca bukan kita beranggapan langsung pinter dandan, terus langsung cantik, enggak. Tapi maca itu mungkin bisa menjaga perilakunya, menata kepribadiannya. Maca bukan beranggapan langsung harus bisa dandan cantik gitu enggak. Oke. Bener banget sih itu yang poin yang menurutku paling menarik nih ya. Dari gini, ini menarik banget karena Rio ini di umur 17 tahun udah punya pola pikir yang seperti itu berkaitan dengan pasangan. Nah itu yang menarik sih, jarang juga atau mungkin nggak jarang sih atau mungkin gini yo, di lingkungannya Rio teman-temannya satu tim di Tanglet Official nih kayak gitu semua atau enggak? Punya pacar semua. Punya pacar semua. Punya pacar semua. Cuman Rio sendiri yang belum punya. Rio sendiri yang belum punya, bener nggak? Iya. Punya pacar semua tuh yang 10 orang nih. Iya kan? Yang ada yang udah menikah sih, ada yang udah menikah. Oke, ada yang udah menikah, ada yang punya pacar, yang belum punya pacar. Ya saya sih. Rio sendiri. Iya. Iya sih, saya sendiri. Kenapa sih? Aku malah bingung. Ini teman-temannya kenapa tega banget sama Rio nih? Tega banget sama Rio. Dia sendirian belum punya pacar, terus teman-temannya yang lain punya pacar, satu tim lagi. Mungkin ya punya pacar, tapi ya udah jadi mantan ya ada. Tapi yang teman saya sendiri lah sih. Oke, berarti Rio udah punya mantan ya? Siapa? Rio. Teman saya. Teman Rio satu tim itu 10 orang itu ada yang udah punya mantan, nikah, dia punya pacar gitu. Oh, berarti Rio sendiri yang belum punya. Wah. Oke. Drop gitu. Oke. Bicara ini, bicara itu, bicara apa saja hanya di Bicara. Obrolan tentang hari ini.